Halo anak-anakku kelas 7, jumpa lagi dengan Pak Parno pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, Pak Parno akan menyampaikan materi tentang kerajinan tekstil. Silahkan simak baik-baik penjelasan Pak Parno agar kalian bisa memahami materi yang diberikan Pak Parno. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil ada bermacam-macam. Di antaranya ada fungsi penghias, fungsi pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Fungsi penghias yaitu kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada sebuah benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Gambar di layar menunjukkan contoh kerajinan fungsi penghias karena hanya berfungsi sebagai hiasan. Selanjutnya, fungsi benda pakai. Kerajinan ini dibuat berdasarkan untuk tujuan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada busana, lalu ada tas dan aksesoris, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis, berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya yaitu kain ulos. Nah, kain ulos ini lebih cenderung digunakan untuk kelengkapan ritual. Selanjutnya, fungsi simbolik. Melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Pada gambar menunjukkan motif simbolik. Perbedaan kerajinan fungsi hias dan pakai. Pada gambar menunjukkan perbedaan antara fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Gambar sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Ini gambar yang pertama ini menunjukkan fungsi pakai. Gambar yang kedua, sapu tangan juga, dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Jadi ini juga masih benda pakai. Kemudian yang selanjutnya, gambar ketiga, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi seperti gambar ketiga ini hanya untuk hiasan. Sudah bukan benda pakai lagi. Itu perbedaan antara fungsi hias dan pakai. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Prinsip-prinsipnya yaitu meliputi keunikan bahan kerajinan, lalu unsur estetik, keterampilan tangan, dan unsur hiasan atau ornamen. Keunikan bahan kerajinan. Kekayaan alam yang beraneka ragam
memberi inspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk berkreasi dan membuat sebuah karya kerajinan. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat. Kreativitas para pengrajin dan seniman dulu merupakan warisan yang turun-temurun hingga kini dari generasi ke generasi, dan biasanya inilah yang dikenal dengan sebutan kerajinan yang bersifat tradisional. Ini tadi berbagai keunikan bahan kerajinan. Selanjutnya, alat untuk berbagai teknik kerajinan. Alat yang pertama yaitu canting, digunakan untuk membatik dengan model tulis atau dikenal dengan batik tulis. Gambar yang kedua merupakan alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin. Jadi untuk teknik menenun pada serat. Ini. Selanjutnya keterampilan tangan. Istilah ketukangan atau keahlian tukang atau perajin merupakan proses kerja para tukang yang berkembang menjadi kekrian atau craftsmanship. Craftsmanship. Ini istilah ketukangan atau keahlian tukang ya. Selanjutnya ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan saja. Ini. Selanjutnya keahlian perajin merupakan keterampilan campuran berbagai jenis kerja dengan dasar kesadaran material. Nah, kesadaran material atau material consciousness adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Ini kesadaran material tadi. Contoh keterampilan tangan. Pada gambar pertama menunjukkan contoh keterampilan tangan dalam membatik. Nah, ini mencanting. Mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Ini keterampilan tangan juga. Lalu yang gambar kedua, menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Jadi kalau ini dengan teknik menenun untuk pembuatan tapestri. Ini kedua-duanya merupakan contoh keterampilan tangan. Selanjutnya unsur estetik. Unsur estetik. Ada nilai estetik karya kerajinan dilihat dari aspek bentuk. Jadi nilai estetik karya kerajinan dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias ya, warna ragam hias dan komposisi. Dari segi bentuk yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Unsur estetik meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Ini mengenai unsur estetik. Selanjutnya, contoh produk berdasarkan bentuk. Pada gambar menunjukkan bahwa
Gambar pertama itu merupakan contoh produk 2 dimensi. Sedangkan yang gambar kedua itu menunjukkan contoh produk 3 dimensi. Selanjutnya mengenai unsur hiasan atau ornamen. Unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Jadi untuk unsur dekorasi itu ada beberapa cara, diantaranya ada dilukis, diukir, dan dicetak. Cara penerapan unsur hiasan. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ini mengenai cara penerapan unsur hiasan. Jadi ada hiasan pada permukaan, lalu ada hiasan terstruktur. Contoh ragam hias, unsur hiasan permukaan dan terstruktur. Gambar pertama menunjukkan ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Ini ragam hias batik Medan. Kemudian yang kedua menunjukkan ragam hias terstruktur atau yang menggunakan teknik rajut. Ini. Jadi ragam hias terstruktur. Yang ketiga, gambar ketiga, ragam hias permukaan. Ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Jadi ini teknik sulam. Kalau yang gambar kedua tadi teknik rajut. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui dan mengenai jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Jadi, sebelum kita membuat sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Ini. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil ada struktural teknik, yaitu struktural adalah susunan dan garis bentuk warna dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Contohnya ada tas yang dibuat dengan teknik rajut. Ini tadi struktural teknik, menggunakan struktural teknik. Selanjutnya dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Seperti pada gambar, ini menunjukkan tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Nah, perbedaannya antara struktural teknik dan dekoratif teknik, ya perbedaannya, kalau struktural teknik itu lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Sedangkan dekoratif memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Ini tadi mengenai perbedaan karakteristik struktural teknik dan dekoratif teknik. Terima kasih.
Ini tadi penjelasan mengenai materi kerajinan tekstil. Masih ada lanjutannya, di pertemuan selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih.